Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Cahya Devisa. Saya dari kelas fase 6 akan menerangkan materi tentang menerapkan Al-Kulliyatu Al-Kamzah dalam kehidupan sehari-hari. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi mengenal Al-Kulliyatu Al-Kamzah dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu Al-Kulliyatu Al-Kamzah? Apa? Belum? Kalau belum, biar Bapak kasih tahu apa itu Al-Kulliyatu Al-Kamzah. Sumber utama dan pokok agama Islam adalah Al-Quran yang berisi akidah, ibadah, dan akhlak. Sebagai sumber ajaran Islam, Al-Quran tidak menjabarkan hukum dan aturan-aturan di dalamnya secara rinci, terutama yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah. Hanya 360 ayat yang terkait dengan aspek hukum. Hal ini berarti bahwa sebagian besar permasalahan yang terkait dengan hukum Islam dalam Al-Quran hanya diberikan dasar dan prinsip saja. Adanya ayat-ayat yang ijmali atau global, maka Rasulullah SAW menjelaskan melalui hadis, baik kauli, fi'li, maupun takriri. Berdasarkan kedua sumber hukum Islam tersebut, yaitu Al-Quran dan hadis, maka aspek hukum yang terkait dengan muamalah dikembangkan oleh para mujtahid. Di antara Imam Syatibi yang mencoba merinci prinsip-prinsip di dalamnya dan mengaitkan dengan mazhab al-syariah. Prinsip-prinsip itulah yang dikenal dengan Al-Kulliyatul Al-Kamzah. Al-Kulliyatu Al-Kamzah terdiri dari dua kata, yakni Al-Kulliyatu artinya prinsip dasar dan Al-Kamzah artinya 5. Secara istilah, Al-Kulliyatu Al-Kamzah diartikan sebagai 5 prinsip dasar hukum Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan, dan apabila hal ini tidak ada, maka akan muncul kerusakan. Kata Al-Kulliyatu Al-Kamzah sering disebut dengan Maqasid Al-Kamzah atau 5 tujuan, dan Ad-Daruriyat Al-Kamzah yakni 5 kepentingan yang vital. Kelima prinsip dasar hukum Islam tersebut diantaranya 1. Menjaga agama, 2. Menjaga jiwa, 3. Menjaga akal, 4. Menjaga keturunan, dan 5. Menjaga harta. Baiklah, kita akan memasuki materi kita yang pertama, yaitu urutan Al-Kulliyatu Al-Kamzah. Para ulama telah menetapkan urutan Al-Kulliyatu Al-Kamzah berdasarkan pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan hadis. Adapun urutan Al-Kulliyatu Al-Kamzah menurut Imam Al-Ghazali adalah ad-din atau agama, an-naf atau jiwa, al-alq atau alak, an-nas atau keturunan, dan al-mal adalah harta. Dengan demikian, menjaga agama harus lebih diutamakan daripada menjaga jiwa. Menjaga jiwa harus lebih diutamakan daripada menjaga akal, demikian seterusnya. Pada hakikatnya, kita harus memahami bahwa Al-Kulliyatu Al-Kamzah tercermin dalam Pancasila. Menjaga agama atau hifzu ad-din tercermin dalam Pancasila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Perlindungan jiwa atau hifzu an-naf tercermin dalam sila kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Perlindungan keturunan atau hifzu an-nas tercermin dalam sila ketiga, yakni persatuan Indonesia. Perlindungan akal atau hifz al-alq tercermin dalam sila keempat, yakni
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pelindungan harta atau hifzu al-mal tercermin dalam sila kelima, yakni sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima aspek al-kuliyatul al-kamsah. 1. Iman atau kepercayaan. Iman adalah kepercayaan yang kuat akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kebenaran ajarannya. Iman juga mencakup kepercayaan dan kerasulan Nabi Muhammad SAW dan kebenaran Al-Quran. Penerapan iman dalam kehidupan sehari-hari. 1. Membaca Al-Quran dan memahami maknanya. 2. Berdoa dan berzikir secara teratur. 3. Mengikuti kegiatan keagamaan di masjid atau musola. Yang kedua, penyerahan diri. Dalam Islam, penyerahan diri adalah penyerahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalankan syariatnya. Islam mencakup 5 rukun Islam, yakni syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Penerapan Islam dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menjalankan sholat 5 waktu. 2. Puasa pada bulan Ramadan. 3. Membayar zakat dan sedekah. Nomor 3. Ihsan atau kebaikan. Ihsan adalah kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas dan tulus. Ikhlas mencakup berbuat baik kepada sesama, berakhlak mulia, dan menghormati orang lain. Penerapan ihsan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Berbuat baik kepada sesama seperti membantu orang yang membutuhkan. 2. Berakhlak mulia seperti jujur dan sabar. 3. Menghormati dan menghargai orang lain. 4. Ilmu atau pengetahuan. Ilmu adalah pengetahuan yang diperoleh melalui belajar dan mencari informasi melalui mencakup pengetahuan tentang agama, sains, teknologi, dan lain-lain. Penerapan ilmu dalam kehidupan sehari-hari yakni 1. Membaca buku tentang Islam dan ilmu pengetahuan. 2. Mengikuti kuliah atau pelatihan tentang Islam dan ilmu pengetahuan. 3. Berdiskusi dengan baik tentang topik-topik yang menarik. Nomor 5. Ada takwa atau ketakwaan. Takwa adalah ketakwaan yang dilakukan dengan berhati-hati dan takwa dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Takwa mencakup menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berusaha untuk menjadi lebih baik dan lebih takwa. Penerapan takwa di kehidupan sehari-hari yakni 1. Berhati-hati dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. 2. Menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Berusaha untuk menjadi lebih baik dan lebih takwa kepada setiap hari. Materi yang kedua adalah macam-macam al-kuliyatu al-kamzah. 1. Menjaga agama atau hifzu ad-din. Agama harus dipelihara dengan sebaik-baiknya karena agama merupakan kumpulan akidah, ibadah, dan muamalah yang mengatur hubungan antar semua manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hubungan antara sesama manusia. Agama merupakan intisari kehidupan yang sedang berjalan di alam semesta ini. Menjaga agama merupakan hal yang paling utama yang harus kita lakukan sebelum menjaga hal-hal lain. Hal tersebut seperti dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Seorang yang hidup sejahtera, namun jika akhirnya masuk neraka, maka semua itu hanya sia-sia. Kehidupan di akhirat sifatnya abadi. Oleh karena itu, kita diperintahkan untuk mengutamakan menjaga agama. Di dalam hukum Islam, kita disyariatkan untuk melakukan jihad fisabilillah di medan perang. Hal itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di Indonesia.
Setiap warga negara bebas memilih agama dan kepercayaan. Bentuk perilaku menjaga agama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada setiap manusia untuk menghormati agama dan kepercayaan orang lain. Kaum non-muslim dibagi menjadi dua, yakni satu Dezimi dan dua Darbi. Kaum Dezimi adalah orang-orang non-Islam yang hidup berdampingan dan dalam pelindungan Islam. Sedangkan kaum Harbi adalah orang-orang non-Muslim secara terbuka memusuhi Islam. Meskipun demikian, Rasulullah SAW menjamin hak-hak kemanusiaan dan sosial kelompok Dezimi. Sementara itu, Islam bersikap keras apabila kaum Harbi secara terang-terangan memusuhi Islam. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menjalankan ibadah wajib seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan, membayar zakat dan menunaikan haji bagi yang mampu. 2. Menuntut ilmu agama agar memahami ajaran Islam dengan benar dan tidak terjerumus ke dalam penyimpangan. 3. Menjaga akidah dengan menjauhi syirik, bid'ah, dan takayul yang bertentangan dengan ajaran Islam. Yang keempat, menghormati keyakinan orang lain serta tidak menjelek-jelekan agama lain. Yang kelima, dakwah yang santun dan bijaksana, baik melalui lisan, tulisan, maupun perbuatan yang mencerminkan akhlak Islam. Yang kedua, menjaga jiwa atau hifzul an-naf. Menjaga jiwa atau hifzul an-naf merupakan urutan kedua dalam prinsip al-kuliyatul al-kamzah. Setiap manusia wajib menjaga jiwa, keberlangsungan hidup manusia, serta merawat kesehatan tubuh dan rohani manusia. Islam melarang semua perbuatan yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa seorang. Di dalam Islam juga dikenal istilah qisas bertujuan untuk melindungi nyawa manusia. Hukuman qisas atau mati seharusnya mampu menjadikan semua orang untuk tidak melakukan tindakan yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa seorang atau kelompok orang tanpa sebab yang dibenarkan oleh Islam. Pemenuhan kebutuhan pokok manusia juga termasuk dalam kategori hifzul an-naf. Islam juga menjelaskan bahwa di dalam harta seorang terdapat hak bagi orang lain yang membutuhkan. Dengan demikian, setiap individu wajib membantu kaum duafa, misalnya dengan cara sedekah, zakat, dan infak. Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yakni 1. Menjaga kesehatan dengan pola makan yang sehat, berolahraga, dan menjaga kebersihan diri serta lingkungan. Yang kedua, menjauhi tindakan yang membahayakan nyawa seperti bunuh diri, narkoba, minuman keras, dan pergaulan bebas. Nomor 3, menolong sesama dengan memberikan pertolongan pertama atau membantu orang yang membutuhkan. Nomor 4, menghindari konflik dan kekerasan, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun dunia maya atau cyberbullying. Yang kelima, menerapkan prinsip keselamatan seperti mematuhi aturan lalu lintas, memakai helm saat berkendara, dan bekerja sesuai standar keselamatan. Nomor 3, menjaga akal atau hifzul al-aql. Akal merupakan hal yang membedakan antara manusia dengan hewan ataupun makhluk lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar setiap manusia menjaga dan menggunakan akalnya untuk menggali ilmu pengetahuan. Kita dilarang melakukan sesuatu yang dapat merusak akal pikiran seperti mengkonsumsi homer. Kita juga harus mengisi akal pikiran dengan ilmu yang cukup, terutama ilmu agama.
Akal yang sehat akan memberikan faedah bagi keselamatan umat. Meskipun demikian, setiap individu memiliki kebebasan berpikir dan terciptanya keselamatan. Rasulullah SAW pun memberikan kebebasan kepada para sahabatnya untuk berbeda pendapat dengan beliau. Contohnya dalam penerapan dalam kehidupan sehari-hari, yakni 1. Menuntut ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu dunia, untuk meningkatkan kualitas diri. Yang kedua, meningkatkan hal yang merusak akal, seperti minum keras, narkoba, judi, dan konten yang tidak mendidik. Nomor 3, berpikir kritis dan bijak, tidak mudah percaya hoaks, serta selalu mencari informasi dari sumber yang terpercaya. 4. Mengembangkan kreativitas dan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang kelima, menjaga kesehatan mental dengan menghindari stres berlebihan dan memiliki hubungan yang sehat. Yang keempat, menjaga keturunan atau hifzu an-nafs. Islam memerintahkan kepada pemeluk agama memelihara keturunan melalui pernikahan yang sah dengan berbagai syarat, rukun, dan ketentuannya. Islam melarang keras perbuatan zina sebagai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Isra ayat 32. Menjaga keturunan atau hifzu an-nafs juga bertujuan untuk melestarikan kehidupan manusia di muka bumi ini. Di dalam Islam, orang tua memiliki kewajiban untuk menjaga, merawat, serta mendidik anak-anaknya agar menjadi anak yang soleh dan solehah. Bahkan kepada anak yatim, Islam mewajibkan agar pemeluknya senantiasa menjaga dan menyatuhinya. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menikah secara sah, sesuai dengan syariat Islam dan membangun keluarga yang harmonis. Kedua, menjaga pergaulan dan kehormatan diri dengan menjauhi zina, pornografi, dan hubungan terlarang. 3. Mendidik anak-anak dengan nilai-nilai Islam agar menjadi generasi yang berakhlak mulia dan bertanggung jawab. Yang keempat, melindungi hak anak dan perempuan dari kekerasan dan eksploitasi. 5. Menjaga harta atau hifzu an-mal. Seorang mampu bertahan hidup dengan harta yang dimilikinya. Oleh karena itu, Islam mewajibkan pemeluknya agar selalu menjaga harta atau hifzu al-mal. Setiap manusia harus mau bekerja keras untuk mencari rezeki yang halal. Di dalam mengumpulkan harta, Islam melarang keras adanya praktik riba, perbuatan mencuri atau menipu, penawaran barang kepada orang yang sedang mendapat tawaran orang lain, monopoli, penimbunan, dan bahkan perilaku yang boros. Penerapan dalam kehidupan sehari-harinya adalah mencari rezeki dengan cara halal, seperti bekerja keras dengan jujur dan berwirausaha yang tidak melanggar syariat. Nomor 2, menghindari riba, korupsi, pencurian, dan penipuan yang dapat merusak perekonomian. Yang ketiga, bersedekah dan berzakat untuk membantu sesama dan membersihkan harta dari hak orang lain. Yang keempat, mengelola keuangan dengan bijak, seperti menabung, berinvestasi yang halal, dan menghindari gaya hidup yang konsumtif. Yang kelima, menggunakan harta untuk kebaikan, seperti membangun fasilitas umum, mendukung pendidikan, dan kegiatan sosial lainnya. Materi ketiga kita, yakni cara menjaga al-kulliyatul al-kamzah. 1. Min nahiyati al-wujud.
Min nahiyati al-wujud adalah menjaga ilmu dasar hukum Islam atau al-kulliyatul al-kamzah dengan cara memelihara dan menjaga suatu yang dapat mempertahankan keberadaannya. Berikut contoh bentuk-bentuk min nahiyati al-wujud. 1. Hifzu ad-din dilakukan dengan cara menggunakan salat dan zakat. 2. Hifzu an-naf dilakukan dengan cara makan dan minum. 3. Hifzu al-aq dilakukan dengan cara belajar dan menuntut ilmu. Yang keempat, hifzu an-nas dilakukan dengan cara menikahi sesuai syariat Islam. Yang kelima, hifzu al-mal dilakukan dengan cara mencari rezeki yang halal dan melakukan jual beli. 2. Min nahiyati al-adam. Min nahiyati al-adam artinya menjaga 5 prinsip dasar hukum Islam atau al-kulliyatul al-kamzah dengan cara mencegah sesuatu yang menyebabkan ketidakadaannya. Contoh bentuk-bentuk min nahiyatil al-adam antara lain sebagai berikut. 1. Hifzu ad-din dilakukan dengan cara memberikan hukuman bagi orang yang keluar dari Islam atau murtad. Yang nomor 2, hifzu an-naf dilakukan dengan cara memberikan hukuman qisas atau diyat. Yang ketiga, hifzu al-alq dilakukan dengan cara memberikan hukuman bagi orang yang meminum khamar. Yang keempat, hifzu an-nas dilakukan dengan cara memberikan hukuman bagi para pelaku zina. Yang kelima, hifzu al-mal dilakukan dengan cara mencegah praktik riba dan memberikan hukuman bagi pencuri atau perampok. Manfaat menerapkan al-kulliyatul al-kamzah. 1. Meningkatnya keimanan dan ketakwaan. Menerapkan al-kulliyatul al-kamzah dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memahami dan menerapkan konsep-konsep dalam al-kulliyatul al-kamzah. Kita dapat meningkatkan kesadaran kita akan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Nomor 2, membuat hidup lebih bermakna dan berorientasi. Menerapkan al-kulliyatul al-kamzah dapat membuat hidup kita lebih bermakna dan berorientasi dengan memahami tujuan hidup kita dan bagaimana kita dapat mencapainya. Kita dapat meningkatkan inovasi kita untuk menjalani hidup yang lebih baik. Yang ketiga, meningkatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan sesama. Menerapkan al-kulliyatul al-kamzah dapat meningkatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan sesama dengan memahami dan menerapkan konsep-konsep dalam al-kulliyatul al-kamzah. Kita dapat meningkatkan kesadaran kita akan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita dan meningkatkan hubungan kita dengan sesama. 4. Membuat kita lebih sabar, jujur, dan berakhlak mulia. Menerapkan al-kulliyatul al-kamzah dapat membuat kita lebih sabar, jujur, berakhlak mulia dengan memahami dan menerapkan konsep-konsepnya. Dalam al-kulliyatul al-kamzah, kita dapat meningkatkan kesadaran kita akan pentingnya akhlak yang baik dalam kehidupan kita. Yang kelima, meningkatkan kualitas hidup. Menerapkan al-kulliyatul al-kamzah dapat meningkatkan kualitas hidup kita dengan memahami dan menetapkan konsep-konsep dalam al-kulliyatul al-kamzah. Kita dapat meningkatkan kesadaran kita akan pentingnya menjalani hidup yang seimbang dan harmonis. Yang keenam,
membuat kita lebih tahan menghadapi cobaan. Menerapkan al-kuliyatul al-kamzah dapat membuat kita lebih tahan menghadapi cobaan dengan memahami dan menerapkan konsep-konsep dalam al-kuliyatul al-kamzah. Kita dapat meningkatkan kesadaran kita akan pentingnya sabar dan tahan menghadapi cobaan dalam kehidupan kita. Yang ketujuh, meningkatkan kepuasan hidup. Menerapkan al-kuliyatul al-kamzah dapat meningkatkan kepuasan hidup kita dengan memahami dan menerapkan konsep-konsep dalam al-kuliyatul al-kamzah. Kita dapat meningkatkan kesadaran kita akan pentingnya menjalani hidup yang seimbang dan harmoni. Yang kedelapan atau yang terakhir, membuat kita lebih produktif. Menerapkan al-kuliyatul al-kamzah dapat membuat kita lebih produktif dengan memahami dan menerapkan konsep-konsep. Dalam al-kuliyatul al-kamzah, kita dapat meningkatkan kesadaran kita akan pentingnya menjalani hidup yang seimbang dan harmonis. Dampak positif menerapkan al-kuliyatul al-kamzah. 1. Terbentuknya individu yang taat dan berakhlak baik. 2. Masyarakat menjadi lebih aman dan tentram. 3. Kemajuan intelektual dan budaya. 4. Kesejahteraan keluarga terjamin. 5. Ekonomi yang lebih stabil dan adil. Kesimpulan akhir, al-kuliyatul al-kamzah adalah konsep yang harus menjadi pedoman dalam kehidupan setiap muslim. Prinsip-prinsip ini bukan hanya berfungsi untuk menjaga individu, tetapi juga bentuk pencintaan taat sosial yang baik. Dalam praktiknya, menerapkan al-kuliyatul al-kamzah bukan hanya tanggung jawab pribadi, tetapi juga tanggung jawab bersama. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat harus bersinergi dalam memastikan bahwa prinsip ini dapat diimplementasikan dengan baik. Misalnya, pemerintah harus membuat kebijakan yang mendukung kesejahteraan rakyat. Lembaga pendidikan harus memberikan pendidikan agama dan moral yang baik, serta individu harus memiliki kesadaran untuk menjaga dirinya sendiri dan orang lain di sekitar. Inilah materi kita, yakni mengenal al-kuliyatul al-kamzah dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.